apinya tambah gede ya. Kebakaran ini melanda pusat toko pakaian Mangga 2 Store di Jalan Lintas Pantai Timur atau Jalan Pantim, Desa Brajamukti, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, Jumat pagi. Kobaran api di lantai dasar cepat membesar dan menjalar hingga ke 2 lantai di atasnya. Kebakaran terjadi saat toko masih tutup. Warga dan pedagang bergotong royong memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang dagangan dari dalam toko untuk dibawa keluar. Penyebab kebakaran dan asal mula api muncul masih dalam penyelidikan. Pedagang yang menginap dalam toko menyatakan tahu ada kebakaran setelah gedungnya berasap tebal. Ia kemudian menyelamatkan diri. Kayaknya kalau mulainya jam 3:30. 3:30. Posisi sampean ada di mana? Masih tidur di bawah tangga itu. Jadi pas jam 4-nya aku kebangun gara-gara asap. Asap. Terus sampean bangun tuh asap udah banyak di dalam Udah ruangan. hitam semua om, udah nggak ada kelihatan apa-apa. Jadi pas mau keluar tuh ngeraba-raba aja. Itu di dalam sampean sama siapa? Sendiri. Itu posisi sampean memang tidur di dalam situ? Iya, tidur di toko. Di toko. Memang sampean karyawan toko pakaian itu? Karyawan. Oh, ada berapa orang semalam? Cuman saya sendiri aja. Petugas menurunkan 4 mobil pemadam kebakaran. Petugas sempat terkendala dengan akses masuk gedung dan cuaca angin kencang. Kesulitan kami di lokasi Pak, karena kita masuk cuma bisa dari satu titik. Dari luar bangunan kita nggak bisa karena memang bangunannya terlalu mepet banget. Jadi kita memang terkendala dari lokasi. Akses kita masuk cuma satu jalur, dengan satu jalur itu pun apinya masih sangat besar. Tim Inavis identifikasi. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban kini masih dalam pendataan dan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Gue sore iso lewat motor. Bawa lagi jembatannya. Nggak mampu menahan gulma. Inilah detik-detik jembatan beton penghubung 2 desa di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur putus akibat terdorong gulma atau gerombolan rumput liar yang mengapung di sungai. Jembatan kemudian hanyut dan hilang bersama dengan gulma yang terbawa arus. Kejadian ini disaksikan banyak warga, namun beruntung tidak mengakibatkan warga celaka dan korban jiwa. Sebelum putus, warga yang melihat jembatan retak-retak berhenti tidak jadi melewatinya. Sementara itu banjir di beberapa desa di Kecamatan Pasir Sakti hingga Minggu siang kemarin belum sepenuhnya surut. Air masih merendam wilayah permukiman hingga sawah. Ratusan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian air masih di atas 20 cm. Sebagian korban banjir mengungsi ke rumah kerabat dan posko banjir. Udah 4 hari ya. Berapa rumah sih yang kena banjir ini Bu? Kurang lebih? Banyak lah, semua kena Pak. 3 RT. Ada yang mengungsi nggak? Ada, itu banyak yang ngungsi di sini. Sama juga ada. Banjir diantaranya merendam desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti. Banjir sudah terjadi lebih dari sepekan yang disebabkan meluapnya sungai Way Sekampung dampak musim hujan. Warga korban di tempat pengungsian berharap pemerintah memberi bantuan makanan, air bersih, hingga obat-obatan. Banyak Apa aja Pak, tuh? bisa tidur, susah, banyak lah, banyak nyamuk, dingin, banyak buahnya banyak sekali. Terus sampai kalau untuk kebutuhan kita apa nih yang kekurangan? Sembako, obat-obatan, selimut juga, peralatan dapur, 4 hari 4 malam. Keluhan warga tersendiri untuk sementara ini apa? Istilahnya mah kekurangan tenda, selimut, Kalau tidur. itu kan masih ada yang mengungsi di masjid atau di tempat yang lain, itu apa? Kenapa? Itu masalah tenda yang belum ada. Warga berharap pemerintah juga segera mencari solusi supaya banjir segera surut. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Tim Gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Komisi 2 DPRD Lampung Jumat siang menyisir sejumlah pabrik tambang batu yang berada di dekat Sungai Wailuni, Panjang, Bandar Lampung.
Kegiatan ini untuk menyelidiki penyebab banjir bandang pada pekan lalu. Dalam penyisiran ini, petugas menemukan adanya pendangkalan sungai diduga akibat tertimbun longsor dari salah satu limbah penambangan batu dari salah satu pabrik di Kelurahan Wailaga, Bandar Lampung. Pabrik tersebut telah tutup sehingga limbahnya tidak terurus. Longsor limbah bekas penambangan batu tersebut diduga jadi salah satu penyebab banjir sebab aliran sungai menuju muara jadi tersumbat. Di pabrik ini, sebelumnya pabrik ini menambang batu split ya, tetapi karena izinnya sedang diperbarui menyusul adanya beberapa peraturan baru terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka perusahaan ini untuk sementara stop beroperasi. Dan kita akan melakukan pendalaman apakah ini menjadi salah satu faktor yang membuat sungai-sungai di bawah aliran sungai ini ada pendangkalan akibat membawa material pasir dari tempat-tempat penambangan. Sementara itu, upaya pencegahan banjir melalui operasi modifikasi cuaca masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB dan BPBD Lampung. Petugas memperluas wilayah modifikasi hujan hingga ke sekitar Samudra Hindia di pesisir barat. Modifikasi dilakukan dengan mengerahkan satu pesawat untuk menaburkan bubuk khusus ke awan dengan tujuan memindahkan hujan di darat ke laut. Operasi modifikasi cuaca hari ini masuk ke hari ketiga, di mana baru saja kita saksikan sorti kedua untuk hari ini dilakukan. Jadi pesawat sudah terbang untuk penerbangan yang kedua untuk hari ini. Nah, instruksinya sampai kapan tuh, Pak? Operasi modifikasi cuaca direncanakan berlangsung selama 3 hari. Ini hari ketiga. Namun dalam kondisi lapangan yang membutuhkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca sangat dimungkinkan. Dalam hal ini Pak PJ Gubernur sudah bersurat kepada BNPB untuk melakukan perpanjangan OMC dari tanggal 26 Januari sampai ke tanggal 2 Februari. Operasi modifikasi cuaca digelar selama sepekan. Namun jika intensitas hujan masih tinggi maka akan diperpanjang sepekan lagi. Aris Susanto dan Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Tidak mudah bisa sampai ke sekolah. Hal tersebut dialami puluhan siswa SMA Negeri 1 Waibungur yang berasal dari Desa Kalipasir, Lampung Timur. Setiap hari, mereka yang membawa motor harus naik perahu menyeberang sungai besar untuk sampai ke sekolahnya. Kondisi tersebut terjadi akibat belum ada jembatan yang menghubungkan Desa Kalipasir dengan SMA Negeri 1 Waibungur. Padahal pemerintah telah membuat tiang jembatan sejak lebih dari 5 tahun lalu, namun hingga kini pembangunan jembatan belum juga diselesaikan. Ya, nah ini kalau banjir, basah semua ya. Pernah nggak sekolah gara-gara air naik semua? Pernah. Harapannya apa sih sebenarnya? Ya, jembatannya cepat jadi, ya. Biar aksesnya mudah ya. Ya, akses mudah. Ini udah berapa lama kayak gini nih? Apanya? Nyebrang pakai perahu ini. Udah lama lah. Kendala selama dalam perjalanan ke sekolah tentu ada. Selain menyebabkan sering terlambat tiba di sekolah, para siswa yang sedang naik perahu juga sering kebasahan saat hujan. Mereka tidak bisa berteduh ke tempat yang aman saat hujan. Dari pihak sekolah, kebijakan sekolah itu kita beri dispensasi kepada anak-anak yang terlambat sekolah. Karena memang jarak tempuh dengan penyeberangan yang cukup sulit ini kita berikan dispensasi ya, ketika sampai datangnya jam berapapun kita masih masuk sekolah, bisa masuk kelas, tapi dengan catatan kita berikan absen dan juga alasan-alasan keterlambatan seperti itu. Terus bagaimana dikala ujian, Pak? Kalau di ujian sempat terjadi dulu itu ketika pas banjir, kita tawarkan kepada anak-anak untuk tetap tinggal ataupun mencari penginapan di sekitar teman atau keluarga yang memang bertempat tinggal tidak di penyeberangan seperti itu, Pak. Ada yang sampai ngecamp nggak? Sekolah menawarkan nggak? Kalau pihak sekolah juga menawarkan, namun sampai saat ini belum ada siswa
yang ngecamp di sekolahan, tetapi ada yang menginap di rumah teman ataupun keluarga mereka yang tidak di seberangan seperti itu. Pemerintah didesak segera melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan jembatan di atas Wai Bungur. Selain ramai dilintasi siswa, rute ini juga ramai dilewati petani dan warga karena menghubungkan dengan Kecamatan Humdia, Kabupaten Lampung Tengah. Asif Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.